suatu produk itu ketika laris itu akan menjadi masalah. Oh. Iya. Kenapa masalah? Mm-mm. Karena ketidakkonsistenan tadi kalau seandainya masih melekat sama dirinya si pelaku ini, itu yang tidak akan menjawab pasar. Potensi lokal yang harus lebih dieksplor, hanya dibutuhkan sedikit saja inovasi tangan dari kita semua, itu akan menjadi produk unggulan yang bisa dikenal bukan hanya daerah kita, tapi bahkan Indonesia sekaligus. Buah dari konsistensi itu datangnya tiba-tiba ya, yang kita tidak pernah tahu dia akan berbentuk apa gitu Berbentuk ya. apa. Jadi di The Power of Passion itu saya menemukan bahwa sebuah pencapaian besar itu ternyata tidak lahir dari bakat. Ya, jadi dia itu lahir dari perkawinan istimewa antara kegigihan dan juga potensi dari diri kita. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palau, tuan rumah podcast Ruang Tengah. Episode kali ini saya happy sekali karena kita kedatangan sosok perempuan, penggerak di ekonomi kreatif, kemudian juga pengelola Gora, di mana di situ juga mengembangkan banyak ya produk-produk lokal dan juga em, salah satu penggerak di ekonomi kreatif di Kota Bau-Bau. Ada Kak Nuryani Harimudin. Halo Kak Halo, Yani. Apa kabar Kak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa dapat waktu ya. Akhirnya Setelah beberapa kali tidak agenda sempat yang ya. tercancel akhirnya, ya. Oke, Kak, mengawali obrolan kita di kali ini, kalau saya belum mengenal seorang Kak Yani dan Kak Yani ingin memperkenalkan diri ke kita semua, Kak Yani ingin dikenal sebagai apa dan punya misi hidup apa, Kak? Oke. Assalamualaikum. Saya Yani. Saya seorang ibu rumah tangga yang bersama suami kebetulan membangun sebuah mini galeri dan dibantu beberapa teman-teman. Galeri itu kita namanya sebagai Galeri Gora. Terus kalau ditanya tentang dikenal sebagai apa, eh, kebanyakan manusia pada umumnya, Iya. saya hanya ingin dikenal sebagai pribadi yang baik. Terus untuk misi hidup sih, lebih memprioritaskan diri untuk melakukan hal yang baik tadi. Ya. Oke, kebermanfaatan Iya. kepada orang. Oke, Kak, kan tadi sudah sempat singgung ya, bersama suami ya, jadi salah Iya. satu pendiri Galeri Gora dan juga Kak boleh ceritain dong di Gora itu kenapa akhirnya membentuk Gora, kemudian namanya kenapa Gora Kak, Iya, iya. terus apa saja yang ada di Gora Kak? Gora, ya, berangkat dari celotehan receh, curhatan teman tentang ada beberapa, jadi ceritanya sama-sama ibu rumah tangga ini. Iya. Jadi buat apa ya saya di rumah biar tidak nganggur, biar tidak ini. Jadi oh ya dia masuk dalam komunitas UMKM. Tapi belakangan-belakangan selalu mengeluhkan, produk saya mau dipasarkan kemana? Akhir-akhir ini kok sepi. Jadi saya berpikir, oh iya, kurang di bau-bau itu pasar. Iya. Iya. Pasar yang berdiri sekarang, yang secara konvensional banyak, tapi kita semakin kesini semakin dituntut untuk lebih berinovasi. Maka lahirlah Gora. Saya berpikir ya kayaknya harus ada satu wadah, satu tempat yang dimana saya juga tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, bekerjanya kebanyakannya di rumah. Iya. Karena saya tidak punya banyak circle di luar. Oke. Saya tidak punya teman-teman yang cukup hebring untuk mengisi sore-sore saya dengan dress code dan segala macam. Oh, oke. Iya, saya ibu yang memang lebih banyak di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian suami juga kebetulan
cinta dengan seni, suka dengan seni. Jadi klub kebetulan alhamdulillah kita punya ruang, maka berdirilah Gora tadi. Nah, jadi Gora itu kalau secara kami ambilnya dari suku kata dari bahasa Buton. Oke, Nah, apa dia itu, Kak? itu bisa berarti panggil, harapan dan juga doa. Oh, Gora ya. Gora, iya. Wah, maknanya dalam sekali Iya. ya. Oke. Mempertimbangkan kata itu karena apa? Karena harapannya apa nih di Gora ini? Mempertimbangkan kata itu karena saya adalah salah satu anak yang mendiami rumah orang tua yang dimana semua saudara-saudara saya sudah memiliki hunian masing-masing. Saya ya yang bungsu yang tinggal kembali di rumah orang tua, sehingga saya berpikir untuk bisa selalu menjadi, karena saya adalah yatim piatu. Oh, oke. Jadi memikirkan bahwa rumah ini akan kembali menjadi orang tua kita, tempat di mana kita berkumpul. Oh, oke. Jadi dari situlah ya Kak pilih nama itu Iya, sebagai panggilan ya. iya, Oke, selain panggilan. untuk kakak-kakak yang Iya, lain, oke, betul. ini rumah tempat pulang gitu Iya, ya. Begitupun Gora harapannya bisa jadi satu wadah untuk mewadahi ya teman-teman pelaku UMKM iya, yang betul tidak sekali. punya ruang ya untuk bisa ada di sini ya Iya. sama-sama. Wow, oke. Dan Kak, ini Gora sudah lahir sejak kapan Kak? Berdiri sejak kapan? Kalau berdirinya itu baru di 2023 kemarin. Oh, Nah, oke. cuman kalau saya bersama teman-teman yang bersama itu sudah sejak lama. Nah, Oke, oke, oke. jadi kami apa namanya beranjak dari teman-teman sepermainan, Oke. Teman-teman sama tongkrongan lah ya. iya punya hobi yang sama. Nah, jadi kalau berdiri secara ininya Gora baru 2 tahun. Oke. Jadi kayak lebih ke ini juga jadi tadi ya mewadahi berangkat dari keresahan ada kawan perempuan juga seorang ibu rumah Iya, tangga tapi pengen tetap bisa punya karya dan tetap berpenghasilan dan berkarir istilahnya kayak gitu ya. Tetap punya mimpi. Nah, penyalurannya melalui inilah ya. iya Lihat kurang nih. lebihnya seperti Kurang itu. lebih kayak gitu. Oke. Tentu itu niat yang sangat mulia. Dan Kak, sebelum kita bahas lebih jauh ya tentang Gora dan apa saja hal-hal yang ada di Gora yang orang perlu tahu, Kak, aku mau sedikit ke Kakak dulu. Kak, memang latar belakangnya apa? Seniman kah? Latar belakang pendidikannya atau apa Kak? Berkecimpung di apa? Kalau latar belakang pendidikan, basicnya saya seorang pengajar. Oke. Tapi eh, dan juga kebetulan saya terlahir dari orang tua yang bercita-cita anak-anak itu menjadi tenaga pengajar. Oh, oke. Jadi Guru kayak saudara-saudara gitu saya ya. semua guru, dosen. Saya Ah, yang lari serong sendiri. oh, oke. Yang agak belok Iya, dikit tapi ya. saya sudah menyelesaikan dasarnya, Iya. mengenyam pendidikan di menjadi seorang pengajar Oke, berarti apa? Sarjana apa, Kak? pendidikan. Sarjana pendidikan. Oke. Iya, Kuliahnya apa di Bau-Bau kah atau memang merantau juga di luar? di Makassar. Oke, Heeh. Kak berarti mengalami proses pergi dari Bau-Bau, merantau dan lain-lain. Itu berapa lama kah prosesnya? Kemudian kenapa akhirnya dari merantau, oke, saya kayaknya akan memutuskan untuk balik ke Bau-Bau. Kenapa memutuskan itu, Kak? Oke, jadi berangkat dari bersekolah, jadi kurang lebih S1 itu saya selesaikan 3,5 tahun. Oke. Tapi berada di Makassar itu kurang lebih 6 tahun. Oh. Nah, jadi setelah selesai saya tidak langsung pulang, saya justru ke sana kemari mengikuti, artinya pada saat itu usia-usia 20-an itu sedang labil-labilnya ingin mengamalkan ilmu. Yes. Ya, jadi saya bergabung sama beberapa teman juga di Makassar di lembaga-lembaga belajar swasta. Sempat Ngajar juga berarti? iya Oh, jadi oke. tentor. Ya. Jadi setelah 2 tahun saya mulai merasakan bosan. Oh, Pada oke. akhirnya saya balik ke Bau-Bau dan mendapati rekan-rekan seleting-leting saya itu kebanyakannya
mengamalkan ilmunya tadi itu dengan magang, dengan melamar di bank-bank swasta. Oke. Saya justru pulangnya karena saya bosan dengan aktivitas yang seperti itu, saya berjualan. Oh, oke. Berarti pulang terus Nah, berjualan. Oke. berjualan. Jadi saya mengajak salah satu teman saya, teman dari kecil memang, coba-coba karena di Makassar kan suka kemana-mana, suka lihat. Jadi pas pulang saya sempat berjualan dan sifat dagang itu memang tidak diturunkan secara genetik, Oke. ya, tapi saya melihat bercermin dari kakek nenek saya juga pedagang dari dua belah pihak. Oh, Mereka kedua-duanya pedagang. Jadi saya juga kadang-kadang berpikir ilmu dagang itu tidak diturunkan secara genetik, tapi saya mewarisi. iya ya. Oke. Iya, jadi mulai dari situ, setelah itu saya mengikuti alurnya, sempat juga kembali lagi ke apa namanya, ke profesi yang sebenarnya, Oke, ngajar lagi. ngajar lagi, tetap cari bimbel lagi. Iya. Ya, beberapa tahun juga saya jalani dan saya tidak menemukan apa yang membuat diri saya menjadi puas. Oke, yang bisa bikin bertahan untuk tetap ngajar gitu ya. Iya. Tidak menemukan itu. Oke. Berarti dari situ akhirnya memutuskan. Nah, Kak itu pertama dagang apa dan pas pulang itu di tahun berapa, Kak? Oh iya, saya balik itu di 2012. Oh, oke. 2012 dengan kalau kita memikirkan gengsi-gengsian di usia seperti itu, iya ya. Saya pernah saya pada saat itu pulang membuka kedai es teler. Oh, oke. Jualan es teler Iya, dong ya. jualan es teler di pinggir jalan. Jadi sempat ada yang lewat, sempat saya dicelotehin. Jauh-jauh kamu sekolah kok pulang-pulang jual es teler. Oke. Oh, sempat ada komentar kayak Sempat, gitu ya. iya. Oke. Untuk apa? Jadi saya berpikir mindset menjadi pegawai itu di sini masih ini. kuat. Sementara Masih nomor satu lah iya, ya yang jadi favorit ya. di luar itu orang berpikir tentang bagaimana caranya membuka peluang usaha sendiri. Iya. Oh, oke. Berarti jual es teler dan masih ingat tidak pertama kali jual es teler apakah siapa yang mendukung kemudian siapa yang menentang lalu penghasilannya gimana kah, Kak? Iya. Karena pada saat itu memang kondisinya mencari pekerjaan lumayan ya, sama seperti sekarang. Lumayan sulit. Lumayan sulit. Oke, jangan disensor, Kak. Oke. Jadi bapak saya almarhum tuh mendukung. Ya, boleh, boleh. Oke. Oh, pada saat itu masih ada orang tua. Iya, masih ada. Masih lengkap. Jadi boleh. Jadi seketika selesai berkuliah pun saya dibebaskan untuk memilih. Dan alhamdulillah mereka bukan orang-orang yang otoriter tentang pekerjaan atau menuntut. Ya, jadi pada saat itu beliau mendukung, entah mungkin supaya saya ada kegiatan, tidak bosan dan tidak kembali lagi ke Makassar. Tidak kabur lagi Iya. ya. Oke. Iya, seperti itu. Jadi orang tua alhamdulillah dukung. Oke. Berarti mereka juga kah yang kasih modal atau pakai modal sendiri kah waktu itu? Modal sendiri, ya masih. Oh, berarti tabungan dari Makassar. Iya. Oke. Oke. Itu butuh modal berapa dulu awalnya, Kak? Dulu masih sekitar berapa ya? 500.000. 500.000 buka es teler. Iya. Jalan berapa lama itu es teler? Jalan setelah itu saya kembali Ngajar di bimbel dan terselang setahunan. Oh, berarti wah cukup lama dong ya, Iya. Kak, jualan es teler. Berarti cukup stabil kah? Iya, alhamdulillah cukup stabil karena pada saat itu jajanan belum banyak, belum seperti sekarang, belum berjualan yang modelan seperti itu belum terlalu menjamur. Iya. Kalau sekarang kan kita bisa dapat di mana saja Iya. kayak. Oke. Oh, berarti Kakak melihat celah di peluang itu ya sejak pulang itu karena resah. Aduh, mau apa ya? Mau masuk ke sekolah-sekolah juga, sekolah formal Kakak tidak coba masukkan CV untuk Nyambil. ngajar. Pada Oh, saat oke. itu nyambil
Tapi digajinya itu per 3 bulan, per Iya, iya. 3 bulan sama per 6 bulan. Iya kan Karena honorer ya Kak iya, ya. saya honornya di 2 sekolah, satu sekolah negeri, kedua sekolah swasta, Oke, jenjang SD, SMP? SMA dan SMK. Oh, SMA dan SMK. Iya, Oke. Berarti tetap jalan dua-dua itu, tapi Estelernya juga jalan. jalan. Berarti hidupnya dari Esteller waktu itu. Untuk membeli skincare dan sebagainya, iya, Iya lagi betul. Kan cewek banyak ya iya. kebutuhannya Kak. Oh, oke, oke. Nah Kak, akhirnya berjalan. Berarti setelah 1 tahun itu full terhenti karena tutor itu, karena lanjut ngajar sebagai tutor di bimbel atau apakah? Apa yang Iya, akhirnya membuat terhenti? membuat terhenti pertama karena teman saya menikah. Oh, itu berdua sama Iya, teman. saya Oke. tidak memiliki partner pada Iya. saat itu. Sebenarnya kalau partner yang ini sih banyak, cuman yang cocok, Iya ya, yang betul yang untuk jualan itu jadi ya berusaha. teman menikah, kemudian saya juga diberi tambahan kelas pada saat itu. Iya. Paginya juga saya harus magang di sekolah-sekolah. Oh, oke. Jadi Pada agak akhirnya, agak padat ya ya agak jadwal. keteteran. Nah, Oke, baik. Kalau Kak kalau ditanya pengalaman pengalaman awal balik ke daerah untuk mulai berkarya ya, kalau Kak kan mulai dari jual es teler dan lain-lain, yang sampai akhirnya mulai kepikiran bikin Gora, itu pengalaman awalnya gimana? Apa yang Kakak rasakan? eh, pengalaman awal-awal sih, pertama cari uang itu sulit, Ya, oke. capek. Oke. Iya Terus lagi Kak. apalagi ya, kita punya banyak teman yang tadinya kita tidak kenal dengan, misal seperti cerita saya tadi, saya Iya. tidak punya teman di pasar yang berjualan buah-buahan misalnya, saya jadi Iya. berteman sama Oke, penjual buah. oke. Saya jadi tahu tentang kualitas-kualitas buah yang Hmm. bagus. Ya, seperti Oh, itu mungkin oke. pengalamannya. Ya, oke. Eh, Berarti mau tidak mau menyesuaikan diri Iya, lagi, memulai lagi dari nol istilahnya kayak gitu ya, Kak? iya betul sekali. Oke. Kalau kalau selain itu, selain akhirnya menjalankan bisnis sendiri, kemudian tetap ngajar juga, sebenarnya kalau balik untuk berkarya mulai dari nol itu sebenarnya peluangnya cukup besar kah awal-awal balik atau sebenarnya ada rasa pesimis yang, aduh kayaknya saya balik lagi deh di Makassar. Adakah pemikiran itu? Eh, Awalnya sih kalau untuk pemikiran untuk balik lagi ada ya. Hmm. Cuman kembali lagi pada saat itu karena saya diperhadapkan dengan kedua orang tua yang sudah usia pensiun, Oh, oke. saya anak bungsu, kemudian saudara-saudara saya juga sudah memiliki kehidupan masing-masing. Ya. Yang bikin berat sih itu untuk Oh, meninggalkan bau-bau kembali. eh, itu yang bikin saya harus survive ada di bau-bau. iya. Oke. Berarti alasan orang tua lah ya Iya. yang paling menguatkan gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak, setelah itu akhirnya mulai coba berkarya. Berarti dari 2012 sampai akhirnya, oh ya, sampai di 2023 ya, mewujudkan mimpi galeri itu tuh tentu waktunya panjang Iya, sekali ya, sangat Kak. panjang. Boleh ceritain dalam masa-masa itu yang akhirnya selain tadi ide bahwa oh ada kawan perempuan nih yang tidak punya wadah gitu. Ada menemukan siapa saja yang akhirnya oke kita bisa nih bangun galeri. Iya, jadi ya lumayan dari 2012 ke 2023 Iya, membutuhkan waktu yang tidak singkat. iya, 10 Ah, tahun, 11 iya, tahunan lah ya, 11 Kak. tahunan. Saya juga kembali bisa memantaskan diri kira-kira bisa ndak ya Iya, bikin ini. Saya diterima ndak maksudnya untuk sebagai orang baru iya, di bidang yang ini. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman tadi iya. yang saya ceritakan tadi, Mm-mm. terus juga teman-teman yang bersamai, alhamdulillah semua juga bekerjanya tanpa pamrih. Oh, oke. Pada akhirnya terwujud mini galeri itu dan saya tidak tahu ya, entah mungkin benar adanya ketika orang selalu mengatakan ketika kita mempermudah urusan orang, Iya, insya Allah urusan kita juga dipermudah. akan selalu dipermudah.
Jadi itu saya merasa terbantu sekali dengan teman-teman yang tidak melulu menuntut soal materi dulu Iya, yang nomor iya. satu. Yang penting ada wadah, ada ruang, kita bisa berkolaborasi bersama. eh, kita bisa melakukan apa yang kita sukai secara sama-sama. Karena merintis itu butuh banyak energi, butuh Iya, banyak materi dan lain-lain kan Kak. memulai itu berat sekali. Berat sekali. Oke. Dan yang paling berat kedua adalah konsisten ya. Iya, Nah, betul. oke. Kak boleh ceritain dong di Gora itu bermitra sama UMKM lokal siapa saja dan ada apa saja Kak di Gora? Iya. Di Gora itu kita bermitranya teman-teman UMKM yang apa namanya, yang ada yang craft, ada kemudian yang makanan-makanan, Oke. oleh-oleh, terus ada juga teman-teman yang seni rupa, seperti lukisan. Oh, oke. Teman-teman kita mewadahi beberapa kali juga, alhamdulillah yang tadinya hasil karyanya hanya terpajang-pajang, laku kami jual, dan bentuk kepuasan dari senimannya sendiri bukan bukan nilainya ya, Iya. bukan nilai rupiahnya, tapi pesan yang Apresiasi iya ya juga. apresiasinya itu pesan yang dia torehkan dalam apa namanya karyanya itu bisa sampai maknanya ke orang tersebut. Oh, oke. Baik, berarti ada craft, ada makanan, oleh-oleh gitu ya. Ada tenun juga. Tenun iya ada Beberapa, beberapa, oke. ada dua orang penenun yang memang saya jadikan sebagai mitra. Mitra. Nah, Oke, itu dari mana saja, Kak? ada kebetulan yang sekarang ini masih dari keraton, Oh, dari oke. dalam kawasan Benteng. Dan di atas juga ada kafetarianya ya, Kak, Iya. di lantai 2. Ah, oke. Yang atas itu sebenarnya eh, lebih ke apa namanya, space untuk suami. Oh, oke. Karena eh, untuk seni sendiri eh, lebih cenderung ke dia yang hobinya. Jadi Oh, yang mendesain di atas itu tangan beliau semua. oh, oke, baik. Oh, jadi memang space untuk kayak ruang berekspresinya di Iya, atas itulah iya, ya. Ruang galeri karya-karya atau iya, karya betul. aircraftnya di bawah di lantai Iya. 1 ya. Oke, baik. Kak, berarti Gora ini masih jadi salah satu-satunya galeri seni di Bau-Bau kah yang mewadahi aircraft juga dan ruang berkesenian? Kalau satu-satunya mungkin tidak ya, ada beberapa teman-teman Oke. juga yang punya tempat serupa, tapi untuk sementara dengan teman-teman yang saya ceritakan tadi, Iya. iya masih Oke. artinya tempat mereka berkumpul, tempat apa namanya mengekspresikan sedang ingin berkesenian atau sedang Oke. apa di atas. Oke, di lantai 2 Gora Iya, ya. Oh, Kak, berarti akan ada pertunjukan-pertunjukan juga, monolog, iya. nyanyi-nyanyi kayak gitu, Ha-ah. musik kayak gitu ya Iya, juga di situ. sepanjang 2 tahun ini kita alhamdulillah cukup berkonsisten untuk selalu melakukan kegiatan berkesenian. Oke. Oke, apa saja tuh, Kak? Ada Malona Puisi, Ah, ada Irama Gora, yang tadi kita memberikan ruang juga untuk teman-teman musisi. oke. Kemarin kita kedatangan teman yang dari Solo juga. Kalau tahu itu Kak Yusuf Beni, yang pada saat itu menyelesaikan turnya di Malaysia, alhamdulillah dia mau Oh. berkesempatan untuk ke Oh. Bau-Bau. Oh. Sempat manggung di Gora juga. Oke, baik. Tapi musiknya kemarin dia menggunakan alat musik sape. Sampai, Iya, oke, baik, baik, baik. Berarti kayak harapannya juga memang teman-teman seniman bisa ada ruang itu ya, iya, disupport dan diapresiasinya di iya. situ ya. Oh, oke. Kakak, tapi kalau ngomong-ngomong soal aircraft, ekonomi kreatif, kakak mulai tertarik untuk ekonomi kreatif tuh sejak kapan, Kak? Eh, Kalau tertariknya sih saya berpikir semakin ke sini, oh saya ini dari dulu pelaku UMKM Iya, ternyata. iya, iya.
Cuman istilah ekonomi kreatif, Iya istilah betul. UMKM itu booming setelah COVID Oh kan. iya ya. COVID itu kita baru dengar, oh ya itu kita disebut sebagai ini, sebagai Iya. ini. Ternyata itu selama ini kita pelaku. Iya, iya. Dan kalau ditanya sejak kapan, mungkin sejak kecil ya. Karena saya dulu juga kecil suka itu bawa-bawa, dulu ada pohon jambu di samping rumah, Oke. dibawa ke sekolah, Terus dijual ke iya teman-teman. dijual ke Oke. teman-teman. Ya, saya pelaku ternyata dari kecil Dari saya kecil pelaku. ya. Oke. Hanya pelabelannya baru Iya, sekarang-sekarang ini ya. Oke, oke. Kak, selama 2 tahun lebih ya, berarti ini tahun ketiga gitu iya. mendirikan Galeri Gora. Apa tantangan terbesar Kak selama memulai membangun Galeri Gora? Eh, tantangan terbesar kami saat ini itu adalah eh, selalu membangun mood teman-teman yang Oke, naik turun oke. untuk memproduksi atau membuat karya-karyanya. Karena kami menganggap bahwa suatu produk itu ketika laris itu akan menjadi masalah. Oh, Iya. Kenapa masalah? Karena ketidakkonsistenan tadi kalau seandainya masih melekat sama dirinya si pelaku ini, itu yang tidak akan menjawab pasar. Jadi ketika ada permintaan yang banyak, kemudian kamu eh, masih selalu dengan ya mut-mutan iya, bikinnya. iya. Jadi ketika mood yang tidak stabil, tidak deh, saya ndak produksi dulu. Nah, itu Itu yang yang menjadi jadi masalah. masalah. Iya. Oh, oke, itu tantangan internal lah ya. Iya. Kalau tantangan eksternal, Kak, dari segi entah dukungan pemerintah, dari segi dukungan lain-lain itu gimana, Kak? Kalau tantangan dari pemerintah sendiri, alhamdulillah tidak ada. Kami cukup bermitra baik dengan pemerintah. Cukup ada banyak dukungan, Iya, Kak, ada dari mereka? banyak, artinya dukungan ya secara ini ya, secara apa namanya, ya dukungan lah Iya, kayak istilahnya. pelatihan kayak gitu, Kak, atau Iya, jadi itu oke. termaksud, Tapi artinya tidak secara material, tapi iya, secara ini ya. Oke. betul. Oke, selain itu ada lagi kah tantangan khusus awal-awal ada Gora tuh ada dari eksternal adakah maksudnya yang nada-nada negatif atau nada-nada positif gitu lebih banyak mana nih Kak? Adanya. Iya, jadi awal membuka Gora itu saya justru diberi pertanyaan sama teman-teman mitra yang baru saja dikenal. Ini nanti produk saya tidak sejajar dengan tepung terigu kan? Tidak sejajar dengan gula pasir kan? Karena selama ini yang mereka tahu produk mereka itu dipasarkan bersamaan dengan toko sembako. Oh, Nah, jadi awal mulanya itu mereka mengira saya akan membuka toko toko yang juga. iya, yang tidak khusus untuk produk mereka. Jadi saya sampaikan eh, produk kalian akan terpajang dengan rapi dan tidak ada campur-campur dengan yang kalian Iya, iya, maksud iya. tadi. Iya. Oh, ternyata wah Kak setidak diapresiasi itu ya Iya. produk-produk Iya, lokal kita ya awalnya. awalnya. Iya. Wow, sampai si pengrajinnya pun ketakutan ya. Iya, ketakutan. Maksudnya, Pada akhirnya semakin ke sini justru eh, pengrajin ini yang semakin meminderkan produknya. Karena ketika kita sandingkan dengan produk-produk luar yang dari segi packaging sudah lumayan, sudah ini malah mereka yang pelan-pelan menarik diri. oh, Iya, tapi oke. itu selalu kita support bahwa eh, yang kita angkat itu kelokalan, kalau boleh dipertahankan, Iya. tinggal diperbaiki sedikit lagi, kalian bisa sama seperti yang di luar. Oke. Dan Kak, ini disinilah seharusnya peran pemerintah yang dibutuhkan ya Kak. Artinya dukungan dukungan dari segi pelatihan ini ya kepada Iya, kawan-kawan pengrajin lokal ini ya kan. Artinya mereka kan butuh pelatihan untuk gimana mengemas dengan lebih layak iya atau betul. lebih bisa meningkatkan nilai jualnya si barangnya itu kan ya Nah, Kak. kalau untuk dukungan pemerintah sih saya rasa pelaku ini sudah istilahnya sudah sangat kenyang Sudah banyak. sekali, Oh, oke. iya, dengan dukungan pemerintah. Tinggal diapresiasikan kembali ke produknya apa tidak. Oh, oke. Jadi pemerintah itu sudah mensupport mulai dari caranya, Iya, mulai oke, oke. dari tinggal mungkin apa namanya
terbenturnya usaha kecil menengah ini kan modal. Modal ya, Iya. betul. Jadi kalau misalnya produk tidak berputar secara baik, modal yang mereka miliki juga pasti tertinggal stuck di satu titik. Iya. Oke, dan itu masih tak jadi tantangan Iya, itu masalah. besarnya ya, masalah utamanya. Oke, dan kayaknya kalau berharap modal dari pemerintah juga agak Iya. oke Dengan susah adanya ya. efisiensi Iya, lebih susah lagi. apalagi. Oke, betul. Oke, Kak, tapi optimiskah dengan produk lokal kita bisa bersaing dengan produk lainnya? Sangat optimis. Karena saya percaya bahwa kita lahir dan besar di tempat ini juga punya potensi. Jadi untuk bisa pantas diterima itu saya sangat optimis. Tapi di tengah optimisnya seorang Kayani, tapi punya juga keresahan Kak terkait dengan persaingan atau pengembangan produk-produk lokal ini? Iya, iya. Eh, Keresahan saya itu ketika kita kita semua malah justru melewatkan kesempatan itu. Oke. Artinya banyak potensi lokal yang harus lebih dieksplor, hanya dibutuhkan sedikit saja inovasi tangan dari kita semua, itu akan menjadi apa namanya produk unggulan yang bisa dikenal bukan hanya daerah kita, tapi bahkan Indonesia sekaligus. Oh, oke. Kalau tadi ya, kalau kakak bilang melewatkan kesempatan, apakah juga sekaligus kakak punya kritik dengan kondisi produk lokal kita dan apa yang maksudnya bisa kita sama-sama benahi dari yang sudah ada nih sekarang nih, oke sudah baik, tapi apa yang masih perlu dikembangkan kak? Apa yang juga jadi sebenarnya ini bisa jadi autokritik untuk kakak sebagai pelaku ekraf dan kawan-kawan yang lain gitu? Eh, Sebenarnya sih untuk kritik, eh, saya tidak mempunyai kritik, cuman eh, pengalaman yang terjadi setiap harinya Yep. di tempat kami, artinya semua itu tergantung dari kondisi pasar. Oke. Ketika kondisi pasarnya berputar dengan baik, otomatis orang akan lebih berinovasi lagi, seperti apa lagi harus saya buat Yep. produk ini. Tapi sebaliknya kalau kondisi pasarnya stuck begitu saja, mereka tidak mendapatkan income yang baik juga dari produk mereka, mereka juga akan dengan santai-santai saja memproduksi. Inovasi juga tadi paling kita berpikir untuk apa, yang ada saja tidak Tidak terjual iya tidak misalnya. terjual, bagaimana saya mau buat yang baru lagi. Oh, oke. Di situ juga ya Iya. salah satu halnya ya. Oke. Em, oke, Kak, sebagai kalau dari Kakak sendiri ya, misalnya sudah berkecimpung di aircraft ini, kemudian kalau kita ambil misalnya untuk persoalan pengembangan dan persaingan misalnya produk lokal kita gitu ya dengan daerah-daerah lain, apakah bau-bau sedikit tertinggal dari daerah lain atau apa yang akhirnya perlu kita benahi nih biar bisa lebih step lagi nih, maju selangkah dua langkah gitu. eh Untuk tadi ya ekonominya bisa berputar, pengrajinnya bisa dapat juga pemanfaatannya dengan baik dan maksudnya pengrajin lokalnya tuh akhirnya tidak mati dengan persaingan itu tuh Kak. Iya, jadi seperti tadi saya bilang, sentuhan inovasi itu eh, sangat sangat berpengaruh karena beberapa produk lokal juga kita punya potensinya juga besar, cuman karena tidak ada inovasi tadi, nilai jualnya juga seperti segitu-gitu saja. Tapi ketika kita kasih sentuhan inovasi, sedikit bumbu-bumbu kreativitas kita, saya rasa akan mendompleng nilai jualnya. Iya. Dan itu masih menjadi catatan juga ya Iya. untuk di Kota Bau-Bau berarti ya. Jadi karena saya lihat karakteristik kita di sini tuh ketika melihat orang sukses di satu bidang, semua mau berbondong-bondong di situ. Tidak Oke. membaca sikon yang lain, Tidak melihat peluang iya, lain. tidak melihat peluang yang lain. Padahal ketika peluang itu dikasih sedikit saja inovasi, mungkin akan lebih ramai dengan yang harusnya tadi kita anggap Satu produk yang ramai itu ya. Oke. Oke.
Nah, itu tuh ya berarti ya. Iya, Berkreasinya gitu ya dibanding harus mencetak satu produk yang sama lagi ya, yang iya, lagi rame itu ya. Oke. Jadinya orang-orang hanya FOMO di awal ya iya Kak betul ya. sekali. Kayak 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 toko-toko yang baru buka lah ya Kak akhir-akhir ini. Seperti itu ya. Ya, oke. Kak, kayak ini kan juga seorang ibu, seorang perempuan ya, mengurus rumah, mengurus anak, juga mengurus Gora. Membagi waktunya tuh gimana, Kak? Iya, saya seorang ibu rumah tangga, saya juga karyawan di salah satu perusahaan daerah. Oke. Jadi membagi waktu itu, iya kembali ke manajemen waktu sih. Jadi sebisa mungkin untuk bisa memporsikan diri di jam-jam yang artinya kita sendiri yang kelola Oke. seperti itu. Tapi artinya menjalankan itu semua beriringan, apakah itu satu hal yang sebagai seorang Kak Yani dan sebagai seorang perempuan ya jadi merasa bahwa oh ini saya nih merasa bahwa saya masih tetap punya mimpi dan masih tetap bisa berkarya gitu. Iya. Secara manusiawi tentu kita kepuasan ada kadarnya ya. Jadi untuk sekarang saya masih ingin melakukan banyak hal ya. Tapi kembali lagi biasa saya tersadar, oh iya saya punya keterbatasan juga. Saya cuman bisa kadang-kadang cuman bisa mensupport teman-teman, ayo deh begini begini. Ini hasil dari mikir-mikir saya ketika saya ada di dalam kamar mandi. Oke. Oke. Kak, kalau ditanya apa mimpi terbesar seorang Kak Yani? Sebagai Eh, diri pribadi, sebagai seorang perempuan, terlepas dari jubah ibu rumah tangga atau pemilik Gora dan lain-lain. iya, mimpi besar saya itu adalah ketika saya bisa menjadi apa tempat untuk oh iya kita punya ini kita punya itu. Dalam artian bukan materi ya, jadi seperti saya bisa dijadikan oh iya saya punya teman dulu gini Iya. itu dia orangnya seperti ini seperti itu. Oke. Oke. Baik. Em, Dalam artian berarti kalau kalau bisa disederhanakan tuh apa Kak mimpi mimpi yang Kakak deskripsikan tadi? eh iya, menjadi orang yang bermanfaat Oke. untuk orang banyak. Baik, Kak, kalau ada nih teman-teman yang baru mau mulai di bisnis atau di aircraft gitu ya, atau berwirausaha gitu ya, Kak, ada masukan kah yang perlu mereka perhatikan berangkat dari misalnya apa kesalahan terbesar dulu misalnya ketika bangun Gora gitu, Kak? Iya, untuk teman-teman yang baru akan memulai, eh, tantangan terbesar untuk memulai itu, iya, memulai sesuatu itu sangat berat sekali. Tapi itu harus dilakukan karena eh, khusus untuk daerah kita itu banyak memiliki potensi lokal yang harus bisa dieksplor, yang menunggu tangan-tangan kreatif dari kita semua. Dan masih selalu ada peluang ya, Kak. Tidak Iya, ada kata terlambat tidak untuk ada kata memulai itu. terlambat. Oke, yang paling penting idenya dieksekusi ya, Kak. Iya, Oke. Baik, Kak, sebagai seorang anak 30-an, kalau koreksi kalau saya salah, tapi saya memperkirakan iya. itu ke Kakak. Eh, Sebagai seorang anak 30-an, kalau misalnya kayak nih ingin memberitahu seorang diri atau kayak nih di usia 20-an lalu, apa pesan atau insight yang ingin disampaikan dan hal yang ingin diperbaiki kayak please perbaiki ini gitu. eh Kalau saya di flashback lagi ke belakang, saya ingin eh, diri saya itu eh, terlalu banyak membuang waktu. Oh, Artinya di usia seperti itu dulu mungkin lebih banyak hal yang bisa saya lakukan,
tapi ketakutan untuk memulai selalu membumbung di kepala saya. Pada akhirnya saya selalu jalan di tempat. Jadi untuk teman-teman selalu berani untuk memulai. Jangan takut. Oh, oke. Berarti kakak juga merasa bahwa agak terlambat mulainya. Iya, sangat terlambat. Oh, oke. Kalau bisa menggetok kepala, ayo mulai lebih cepat gitu Iya, ya. Oke. betul. Oke. Selain waktu, aduh itu juga kayak insight buat kita semua yang masih ada di usia 20-an. Jangan menunda berarti ya Kak, jangan Iya, menunda. benar sekali. Bertindak dan tidak perlu mendengarkan apa kritikan orang luar ya Kak Iya, sebenarnya. berbuat saja dulu. Berbuat saja dulu ya. Karena saya suka kata-kata ini, buah dari konsistensi itu datangnya tiba-tiba ya. Yang Iya, kita betul. tidak pernah tahu dia akan berbentuk apa gitu Berbentuk ya. apa dan kapan. Dan kapan gitu ya. Oke. Nah, Kak, setiap orang kan punya titik terendah dalam hidup ya. Kalau seorang Kak Yani sendiri pernah ada di titik terendah apa dan bagaimana akhirnya bisa bangkit kembali, Kak? Titik terendah saya itu ketika saya selalu berpikir untuk saya harus bisa seperti saudara-saudara saya. Oh, Eh, dan kembali lagi garis tangan manusia itu berbeda-beda. Jadi saya cukup lama untuk berdamai dengan diri saya, untuk bisa mengatakan pada diri sendiri, oke, ini bukan jalanmu. Karena di pengalaman saya yang artinya karena kebesaran hati untuk menyamai saudara-saudara saya, membuat orang tua bangga. Pada saat itu saya melakukan tes PNS tadi sampai oke. 7 kali. Oh iya, Kak. Iya, yang selalu gagalnya di ujung-ujung, Oh, oke. sangat di Di ujung. ujian kedua ya berarti ya? Perengkengan. Iya, jadi selalu di ujung-ujung dari tujuh tes tadi. Pada akhirnya saya harus berdamai dengan diri saya bahwa jalan hidup kita itu sudah ditakdirkan tidak mesti sama setiap orang. Ya. Tapi untuk mendapatkan rezeki yang halal itu, walaupun dengan jalan yang berbeda, kita juga bisa mendapatkannya. Oh, oke. Kak berarti tentu butuh waktu lama untuk berdamai dengan itu ya. Dan Iya, Kak itu 7 kali gagal tuh bukan waktu yang singkat loh iya. Kak. Bisa dibilang itu 7 tahun juga ya Kak. Jadi di akhir-akhir saya selalu mengatakan pada diri saya, oke, mungkin tidak di porsi yang A itu untuk mendatangkan rezeki, mungkin rezeki saya ada di tempat lain. Cukup lama untuk berdamai dengan diri saya, untuk bisa menerima. Dan pada akhirnya sekarang saya sudah selesai dengan semua itu. Dengan Jadi ketika saya melihat anak-anak yang selalu, oh ya ini mereka gigih sekali untuk menjadi ini, menjadi itu, saya selalu teringat, iya saya pernah ada di posisi itu. Oke. Paling tidak Kakak sudah pernah mengusahakan sebaik mungkin Iya, ya. Ya, itu yang akhirnya tidak perlu disesali kan iya Kak. betul. Jadi kayak yang penting sih sudah pernah usaha semaksimal mungkin. Kalau memang Tuhan berkata lain ya berarti ya sudah gitu ya. Iya, Berarti Kak tentu di waktu-waktu itu ada rasa mempertanyakan kelayakan diri, iya insecure betul, dengan betul. kakak-kakak yang lain kan Iya. tentu saja. Dan nah selama itu tuh adakah suara-suara sumbang juga di luar yang negatif yang akhirnya juga mempengaruhi diri kakak? Eh, jelas ada. Cuman kalau dalam internal keluarga sebisa mungkin itu selalu diminimalisir dengan adanya apa namanya kata-kata bijak biasa dari orang tua. Makanya Kayak orang ketika tua juga full dukung ya kak? iya, jadi mereka juga cukup mendukung bahwa jalan rezeki itu tidak semata-mata dari situ. Ya, di tempat lain pun kita bisa mendapatkan porsi rezeki yang sama dengan kehalalan yang sama, tapi jalannya berbeda. Oke. Wow. Dan proses berdamai itu Iya, tentu butuh waktu yang lama dan tentu butuh banyak belajar ya, iya, banyak hal betul. ya untuk sampai ke titik ini.
Kalau kakak bisa bilang misalnya ke kawan-kawan muda yang saat ini sedang struggle, entah di life crisis, entah di berkali-kali gagal, misalnya bahkan kakak saja sudah 7 kali gagal Iya. CPNS. Apa yang juga ingin kakak sampaikan ke mereka bahwa paling tidak kamu sudah berusaha, atau catatan apa yang dari titik terendah kakak yang kakak alami itu, apa yang ingin kakak sampaikan ke teman-teman juga? Iya, kita cukup menggali lagi mungkin potensi diri kita lebih bagus untuk yang kita rencanakan tadi. Mungkin yang kita planningkan kita harus menjadi apa, kita tidak tahu ternyata dalam potensi diri kita lebih daripada itu. Iya, iya. Bahwa gagal di satu hal mungkin berhasil di Iya, satu hal yang lain ya iya. kak. Berhasil di banyak hal juga boleh. Bisa, betul betul. Nah ini tuh yang saya juga sempat mengalami, kayak banyak hal kegagalan-kegagalan itu ya, gagal di satu hal. Tapi akhirnya karena anak usia 20-an mungkin masih labil ya Iya, secara mental, secara kesiapan juga. Itu tuh akhirnya murung di situ, menetap di situ dan kayak menyalahkan diri sendiri apa kurang berusaha dan lain-lain. Seharusnya tidak seperti itu ya, Kak. iya. Dan itu nanti ketika mungkin kalian sudah menginjak usia 30 atau 30-an ke atas, itu akan terpikir lagi, oh iya, benar kata-kata kebanyakan orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memberikan yang kita butuhkan, Iya, tapi dia memberikan yang kita tidak memberikan yang kita kita inginkan. inginkan, tapi yang kita butuhkan. Kembali semakin ke sini semakin saya berpikir, seandainya pada saat itu saya menjadi A, mungkin yang Iya. B tidak akan ada. Ah, Iya, iya seperti betul itu. betul. Dan itu datang di waktu yang pas ya, di Iya, timingnya ya. iya, Jadi kayak setiap orang tuh punya waktu dan timing masing-masing gitu ya. iya, Kita tidak mesti menyamakan waktu dengan orang lain ya. Orang iya, lain mungkin oke, dia sudah sukses di A. Oke, dan misalnya aku masih gagal nih, ya Allah, kamu masih di sini-sini aja nih. Orang sudah A, B, C, D, sudah punya ini itu. Mungkin ada jalan berbeda dan cerita iya, berbeda di balik itu juga ya. betul Ada sekali. luka dan sakit-sakit lain yang mungkin kita tidak lihat ya. Betul. Oke, Kak, kalau apa yang paling lekat kakak ingat dari kedua orang tua atau nilai hidup yang mereka terus sampaikan yang sampai saat ini kakak juga masih pegang dari orang tua kak? eh Orang tua selalu menyampaikan eh, kita itu harus memegang prinsip bahwa eh, melakukan apapun itu harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Kemudian kita harus jujur, Ya. karena saya menganggap jujur itu mahal sekali. Dan kak, dan itu tuh yang krisis sekarang ya. Iya, Aduh, jujur dan ikhlas itu iya, tuh kayaknya aduh kayak susah kita cari ya. Saya sekarang ini tuh kayak jadi barang mahal iya, gitu ya. betul sekali, sangat. Oke. Eh, Kak, bolehkah menyebutkan 3 judul buku yang berpengaruh mengubah seorang kaya nih sampai dengan saat ini? Boleh kurang, boleh lebih, boleh Kak. Oke, buku yang pertama sekali saya baca ketika saya maba itu ada buku yang judulnya Zero to Hero. Itu saya pikir semua orang mungkin baca. Terus ada eh, The Power of Passion. Oke. Iya, jadi di The Power of Passion itu saya menemukan bahwa sebuah pencapaian besar itu ternyata tidak lahir dari bakat. Ya, jadi dia itu lahir dari perkawinan istimewa antara kegigihan dan juga apa namanya, potensi dari diri kita. Wow. 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 Jadi Jadi itu itu, ya yang iya, berpengaruh. Oke. Sudah 2? Satu iya. lagi? Satunya banyakannya novel. Oke, nggak apa-apa Kak. Iya, jadi iya, jadi ada beberapa buku motivasi yang di waktu senggang biasa saya baca. Hmm. Ya, satu lagi tuh apa lagi tuh judulnya, lupa saya. Oke. Ah, It's okay, tidak apa. Terima kasih. Kak, kalau sampai di keseharian ini, apa kebiasaan kecil atau hal sederhana atau habit yang tiap hari itu
Kak Yani lakukan yang itu bisa mengembangkan kapasitas diri seorang Kak Yani? Aktivitas sehari-hari. Ya. Oke, itu aktivitas sehari-hari karena saya seorang perempuan. Itu juga yang saya dapatkan dari ibu saya dan sekarang juga saya tanamkan kepada anak-anak saya. Jadi kebiasaan untuk melakukan pekerjaan rumah secara sistematis, secara berurutan itu ternyata penting sekali. Oke. Kenapa seperti itu? Saya mengaitkannya dengan problem solving yang kita lakukan dengan diri kita. Jadi artinya ketika kita di luar menemukan masalah, dalam hidup kita menemukan masalah, kita tahu ini masalah apa dulu yang harus kita selesaikan. Jadi kebiasaan untuk melakukan pekerjaan secara sistematis, secara terstruktur, saya terbiasa diajarkan menyelesaikan pekerjaan itu tidak secara random. Oh, Jadi oke. ketika misalnya bangun tidur harus bikin apa dulu? Ya. Dimulai dari tarik spray, susun bantal. Jadi Merapikan tempat tidur merapikan ya. tempat tidur. Jadi itu yang saya pikirkan, saya bawa, oh iya, ternyata semakin kesini saya sadari bahwa ketika menyelesaikan masalah itu harus satu persatu. Oke, baik, itu juga yang akhirnya ketika menemukan masalah sudah harusnya menganalisis dulu, oke ini masalah apa, Iya, harusnya diselesaikan seperti apa dan butuh berapa waktu lama ya, iya. tidak perlu berlarut di situ ya. Betul sekali. Waktunya juga, timingnya juga dalam menyelesaikan pekerjaan itu juga saya rasa untuk diri saya ada hubungannya dengan ketika saya menyelesaikan masalah harus se-urgent apa. Oh, oke. Dan kan kadang Kak kita tidak siap ya menerima kegagalan, menerima masalah, tidak Iya. siap menerima duka. Itu tuh yang apa yang harusnya kita bisa lakukan untuk membiasakan diri untuk itu, Kak? Eh, iya, seperti halnya orang lain pasti ketika menemukan masalah itu eh, situasi dari diri kita akan berubah secara drastis. Tapi saya selalu membiasakan diri, artinya dalam mindset saya ketika kita punya tantangan masalah tadi, kita tidak boleh mencampur adukan. Artinya dalam keseharian ketika saya marah, ada yang orang ketika marah semua akan ikut terseret. Iya. Ya, kita harus bisa mengkotak-kotakan. Saya memposisikan diri seperti ini. Jadi kalau misalnya saya marah, misalnya dalam rumah saya punya persoalan, tidak mungkin ketika saya bertemu dengan teman-teman di luar saya akan membawa-bawa itu. Jadi saya pikir saya harus bisa membawa diri mulai dari eh, emosional secara, jadi kecerdasan emosional itu harus selalu saya tekan. Oh iya, jadi saya tidak bisa marah meledak-ledak Iya, di betul. depan-depan orang atau di keadaan, di suatu keadaan yang memang oh iya saya tidak boleh berlebihan seperti Oke. itu. Ya, jadi dan itu tuh harus dibiasakan ya, Kak. Iya, Harus mulai dilatih dari diri kita iya, pelan-pelan gitu ya. Oke, baik-baik. Kak, saya punya pertanyaan. ya. Are you happy, Kak? Very happy. Hmm, oke. Dengan semua hal ya yang dijalani saat ini. Iya, karena beberapa mimpi saya juga eh, pelan-pelan saya wujudkan, tapi tidak dengan mudah. Oh, Banyak yang harus saya tukarkan, banyak yang harus saya gadaikan untuk mendapati mimpi saya tadi. oke. Dan Kak, tentu mimpi yang besar itu kita juga harus siap dengan konsekuensi besar Iya, yang modal besar yang kita punya ya, dan modalnya tuh apa gitu ya, entah waktu, entah energi, entah mental dan iya. lain-lain. Oke, Kak, terakhir apa yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton, ke kawan-kawan muda, entah dari insight, entah dari hal-hal yang lain, ya, entah baru mau mulai
banyak hal atau yang lagi struggle ke diri sendiri, yang masih merasa sendiri, aku masih di sini-sini saja dan stuck dan lain-lain. Iya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Eh, Jangan selalu berpikir bahwa saya sendiri. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi ketika kita mengalami kegagalan atau apa yang kita mimpikan belum tercapai, yakin bahwa ketika kita mengusahakan, tidak mungkin tidak tercapai, pasti akan tercapai. Dan saya punya kebiasaan, artinya kita banyak action, banyak melakukan sesuatu, sedikit berbicara. Karena saya berpikir dengan kita menjelaskan, kita hanya mengulang apa yang kita ketahui, tapi dengan kita banyak mendengar, kita mempelajari banyak hal. Ya. Dan skill mendengarkan itu sangat dibutuhkan, Iya, ya Kak. Yang sangat. jarang kayaknya orang masih kesulitan untuk itu ya. Iya, kecenderungan untuk berbicara, Lebih kecenderungan untuk berbicara lebih banyak itu, Dan didengarkan. iya, Pengennya didengarkan iya. saja gitu ya. Tapi itu manusiawi juga sih. Manusiawi. Iya ya Kak. Dan Iya. butuh kesadaran untuk paham sampai di situ ya, Iya. sampai kayak lantas orang-orang kalau sudah banyak ilmu, sudah di senior banget, itu pasti lebih banyak diam dan lebih banyak Iya, mendengarkan. saya melihat itu memang, oh iya, ternyata itu yang dimaksud dengan diam itu, Mas. Iya, iya, iya. Ternyata itu dalam apa namanya, Pemaknaan sesungguhnya iya, ya. itu Oke. yang sebenarnya yang itu. Sebenarnya yang itu ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Iya, Kak, terima kasih. Tidak terasa kita sudah ngobrol sejam. terima kasih juga Terima kasih. sudah diundang. Sudah hadir dan banyak berbagi cerita. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang Amin. mendengarkan juga. Terima kasih Kak. Iya. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.